Tahun 1965 dimulai dengan harapan bagi banyak orang di Indonesia. Sebuah tahun yang diharapkan membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa yang baru merdeka ini. Bangsa yang masih muda dan merdeka ini masih berusaha untuk berdiri tegak. Mereka merayakan kemerdekaan dengan semangat, namun tantangan besar menanti di depan. Namun di bawah permukaan, ketegangan membara. Ideologi politik saling berbenturan, menciptakan suasana yang semakin tidak menentu. Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berpengaruh, memicu keresahan di kalangan militer dan kelompok agama. Ketegangan ini semakin meningkat seiring waktu. Kemudian, peristiwa 30 September terjadi, selamanya mengubah arah bangsa. Kudeta ini menjadi titik balik yang penuh dengan misteri dan kontroversi. Sebuah kudeta yang gagal, diselimuti misteri dan cerita yang saling bertentangan, melepaskan gelombang kekerasan yang menelan seluruh Nusantara. Kekacauan ini menyebar dengan cepat. Pembunuhan dimulai sebagai bisikan, desas-desus tentang kerusuhan di desa-desa yang jauh. Ketakutan mulai merayap di hati rakyat. Segera, bisikan itu semakin keras, desas-desus semakin sering dan lebih mengerikan. Ketakutan berubah menjadi kepanikan yang meluas. Ketakutan, seperti virus, menyebar melalui kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Orang-orang mulai melarikan diri atau bersembunyi, mencoba menyelamatkan diri dari kekacauan. Bangsa ini berada di ambang kekacauan. Ketidakpastian dan ketakutan mendominasi setiap sudut kehidupan. Di dalam wadah ketakutan dan ketidakpastian inilah, seorang aktivis muda bernama Soe Hok Gie mengangkat suaranya, bertekad untuk berbicara kebenaran kepada penguasa. Dia menjadi simbol perlawanan dan harapan di tengah kegelapan. Soe Hok Gie menulis dengan nama samaran Dewa, menjadi suara hati nurani di masa-masa gelap itu. Seorang aktivis mahasiswa dan pendaki gunung yang penuh semangat, Gie percaya pada kekuatan ide dan pentingnya martabat manusia. Dia menolak untuk terseret arus kebencian dan ketakutan yang menelan Indonesia tercinta. Tulisan-tulisan Gie yang sering diterbitkan di majalah dan jurnal mahasiswa mencerminkan keprihatinannya yang mendalam terhadap korban manusia dari tragedi yang sedang berlangsung. Dia mengerti bahwa di balik label komunis dan anti-komunis adalah manusia, individu dengan keluarga, impian, dan harapan. Gie melihat pembunuhan bukan sebagai abstraksi politik, tetapi sebagai pelanggaran mengerikan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Dia menolak untuk diam. Soe Hok Gie, melalui tulisannya sebagai Dewa, tidak menghindar untuk mengungkap kenyataan brutal dari pembantaian anti-PKI. Dia menggambarkan pembunuhan dengan kejelasan yang mengerikan, yang menembus propaganda dan informasi yang salah. Gie menulis tentang kuburan massal yang ditemukan di desa-desa terpencil, tentang sungai yang dipenuhi mayat orang-orang yang hilang. Dia menceritakan kisah-kisah tentang tetangga yang menyerang tetangga, didorong oleh rasa takut dan kecurigaan. Kata-kata Gie adalah pengingat yang nyata bahwa para korban bukanlah angka, tetapi individu, petani, guru, seniman, dan orang-orang biasa yang terjebak dalam jaring kekerasan. Dia menantang narasi resmi, menuntut pertanggungjawaban dan keadilan bagi para korban. Bagian 4, pengkhianatan kemanusiaan. Ideologi versus kehidupan manusia. Inti dari kritik Gie adalah pertanyaan mendasar. Dapatkah ideologi membenarkan pengambilan nyawa manusia? Dia berpendapat dengan keras bahwa itu tidak bisa. Kita adalah manusia prama dan terutama, tulis Gie, dan kemanusiaan kita harus selalu didahulukan daripada ideologi. Dia mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak, menolak untuk membiarkan pertumpahan darah atas nama tujuan politik apapun. Gie percaya bahwa kemajuan dan keadilan sejati hanya dapat dicapai melalui dialog, pemahaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembunuhan di matanya merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai ini. Bagian 5. Ketakutan di desa, cengkeraman kecurigaan. Soe Hok Gie memahami bahwa kekerasan yang melanda Indonesia bukan hanya tentang ideologi politik. Ini juga tentang ketakutan. Ketakutan yang dieksploitasi dan dimanipulasi untuk membuat masyarakat saling bermusuhan. Dia menulis tentang iklim kecurigaan yang menyelimuti desa dan kota. Tindakan sederhana seperti membaca buku tertentu atau menghadiri pertemuan tertentu dapat disalahartikan sebagai tanda simpati komunis. Gie menggambarkan bagaimana ketakutan ini membungkam perbedaan pendapat, menciptakan suasana sensor diri dan ketidakpercayaan.
Dia menyesalkan putusnya ikatan komunitas dan erosi kepercayaan yang merupakan ciri dari bab-bab gelap ini. Bagian 6. Generasi yang terluka, kekhawatiran Gi untuk masa depan Indonesia. Choi Hok Gi khawatir tentang dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya terhadap pemuda bangsa. Dia melihat bagaimana kekerasan dan ketidakadilan telah merusak jiwa generasi muda, hingga meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Dia takut bahwa generasi yang tumbuh dewasa di bawah bayang-bayang kekejaman ini akan mewarisi warisan trauma dan perpecahan. Ji merasa bahwa tanpa perubahan, masa depan Indonesia akan terus dibayangi oleh masa lalunya yang kelam. Apa yang akan terjadi pada bangsa kita? Ji bertanya-tanya. Jika kita membesarkan anak-anak kita dalam lingkungan yang penuh ketakutan dan keheningan, dia merasa bahwa ketakutan ini akan menghambat perkembangan dan kreativitas generasi muda. Jika kita membesarkan anak-anak kita dalam lingkungan yang penuh ketakutan dan keheningan, dia percaya bahwa anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan tidak akan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan bangsa. Dia percaya bahwa kemajuan sejati membutuhkan konfrontasi dengan masa lalu, mengakui kesalahan yang telah dilakukan, dan mencari rekonsiliasi. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa bergerak maju dan membangun masa depan yang lebih baik. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan, dan mencari rekonsiliasi. Ji yakin bahwa rekonsiliasi adalah kunci untuk menyembuhkan luka-luka bangsa dan membangun persatuan yang kokoh. Ji menyerukan perhitungan yang jujur dengan peristiwa tahun 1965 hingga 1966, mendesak sesama warganya untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Dia berharap bahwa dengan belajar dari sejarah, Indonesia bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Mendesak sesama warganya untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Hanya dengan memahami dan mengakui masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Bagian 7. Mengingat untuk belajar, warisan Ji dan seruan keadilan. Suara Choi Hok Gi, meskipun dibungkam secara tragis di usia muda pada tahun 1969, terus bergema di Indonesia hingga saat ini. Ji adalah seorang aktivis yang berani, seorang intelektual yang tidak takut untuk berbicara menentang ketidakadilan, dan seorang penulis yang kata-katanya masih hidup dalam hati banyak orang. Tulisan-tulisannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan biaya manusia, dari kekerasan dan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan dan terutama di masa-masa pergolakan. Melalui esai dan catatan hariannya, Ji mengajak kita untuk tidak melupakan masa lalu yang kelam dan untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Warisan Ji adalah panggilan untuk mengingat, untuk belajar, dan untuk memperjuangkan keadilan. Buku-bukunya yang masih dibaca hingga kini menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan ketidakadilan. Kata-katanya menantang kita untuk menghadapi babak-babak gelap dalam sejarah kita, untuk memecah keheningan yang menyelimuti peristiwa-peristiwa ini, dan untuk bekerja menuju membangun masa depan di mana kekejaman seperti itu tidak pernah terulang. Ji mengingatkan kita bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan dengan tekad dan keberanian. Perjalanan menuju rekonsiliasi dan penyembuhan panjang dan kompleks. Tetapi seperti yang diingatkan oleh kehidupan dan tulisan Ji, ini adalah perjalanan yang layak untuk ditempuh. Dengan mengenang dan belajar dari masa lalu, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan damai.